Film dimulai dengan seorang pengacara yang kaya raya bernama Yeon-woo, yang lagi dalam perjalanan untuk mengurusi suatu kasus. Yeon-woo adalah anak tunggal dari ibunya yang seorang ibu rumah tangga biasa, dan ayahnya yang seorang pelaut. Tapi karena ingatannya lemah ketika dia kecil dulu, dia lupa sama wajah ayahnya, dan cuma ingat warna seragam yang dipakainya berwarna putih. Sekarang ayahnya udah meninggal dari sebuah kecelakaan ketika melaut di negara Selandia Baru, begitu juga ibunya dari penyakit yang dia derita, sehingga Yeon-woo menjadi kesepian ketika udah beranjak remaja. Namun dari situ muncul sebuah tekad, kalau dia akan menjadi wanita yang sukses suatu saat nanti tanpa mengandalkan siapapun, dan ternyata beneran terwujud di waktu sekarang ini. Mengetahui ada suatu kasus yang harus dia tangani, Yeon-woo pergi ke kantor kejaksaan, di mana dia melindungi tersangka yang seorang anak dari bos perusahaan besar. Jadi setelah menyalakan sebuah perekam suara, Yeon-woo mulai melindungi si anak bos itu, sementara ibu dari anak yang merasa menjadi korban gak terima atas kejadian ini. Pada akhirnya, si anak yang merasa menjadi korban memutuskan untuk berdamai, setelah mendengar penjelasan yang bisa merugikan dia dari Yeon-woo, walaupun Yeon-woo sendiri tahu kalau si anak bos itu sebenarnya salah. Yeon-woo kemudian pergi berolahraga, di mana olahraganya adalah olahraga bela diri yang biasa lelaki suka, dan dia udah jago akan itu. Bersama dengan temannya, si teman meledek Yeon-woo yang belum nikah-nikah, apalagi umurnya yang udah 39 tahun. Tapi dia membalas kalau dia gak suka pria yang lebih muda dari dia, dan meminta si teman untuk jangan membicarakan hal itu, apalagi dia yang udah membenci pria untuk menjalani hubungan romantis. Di malamnya, Yeon-woo dipanggil sama bos dari si anak yang dia lindungi sebelumnya bernama Bos Park, yang udah langganan untuk memakai jasa Yeon-woo sebagai pengacara. Bos Park berencana untuk membangun komplek apartemen yang bagus, jika dia berhasil bernegosiasi dengan para warga yang masih tinggal di daerah apartemen yang akan dibangun, jadi dia meminta bantuannya Yeon-woo untuk menjadi pengacaranya, dan berkeinginan untuk mempercepat pembangunan. Sebagai imbalan, Yeon-woo dikasih sebuah kunci mobil mantap, dan sebuah kartu kredit dengan nominal besar. Melihat ini, Yeon-woo pun gak pakai lama langsung menyetujuinya. Esok harinya di unit apartemen Yeon-woo yang mewah, dia suka memakan steak sebagai sarapannya, dan setelah itu berangkat ke kantor hukum dengan memakai mobil mantap barunya. Di sela-sela aktivitasnya, dia menyempatkan diri untuk pergi ke rumah Abu, di mana dia berkunjung ke tempat Abu ibunya, untuk memamerkan sebuah bukti kalau sebentar lagi dia akan pindah ke Amerika Serikat untuk kehidupan yang lebih mantap lagi, bukan kehidupan seperti ibunya jalankan. Di tengah perjalanan kembali ke apartemen, Yeon-woo merasa heran dengan jalanannya yang gak ada lampu, jadi dia mau mengambil kacamatanya, dan tiba-tiba dia dikagetkan sama laju truk mobil di depannya. Untungnya dia berhasil menghindar, tapi gak lama setelah itu dia melihat ada empus di depan, dan akhirnya dia pun Yeon-woo kemudian terbangun di sebuah tempat serba putih, di mana dia melihat ada banyak orang di sana, dan di luar tempatnya juga serba putih seperti cahaya terang. Oleh karena itu dia menanyakan ke mbak resepsionis di mana dia sekarang, namun si mbak menanyakan dulu identitasnya, dan setelah mengetahuinya dalam perasaan terkejut, dia pergi menemui atasannya sebut aja Pak Budi. Ketika Pak Budi marah-marah sama asistennya, terungkap kalau Yeon-woo berada di sebuah tempat yang disebut Pusat Peralihan Akhirat, untuk cabang negara Korea Selatan, yang menjadi tempat bagi roh-roh manusia yang meninggal sebelum dikirim ke surga. Gak lama setelah itu datang si mbak resepsionis, yang memberitahu kalau identitas Yeon-woo ada kesalahan input dikarenakan nama yang sama gara-gara si asisten, dan datanya ketukar dengan Yeon-woo yang tua yang lahir di tahun 1941. Sementara Yeon-woo yang udah mau tua ini lahir di tahun 1976. Artinya Yeon-woo yang tua yang seharusnya meninggal, menjadi hidup kembali setelah Pak Budi memeriksanya melalui kamera langit yang tersembunyi. Sementara Yeon-woo yang seharusnya masih hidup, menjadi meninggal setelah mengalami kecelakaan mobil. Tapi Pak Budi menemukan solusi yang mantap, yaitu menyuruh Yeon-woo untuk tinggal selama sebulan di dalam tubuh orang lain bernama Ibu Kang. Karena Pak Budi mendapat kabar kalau Ibu Kang itu meninggal di waktu yang bukan seharusnya, dan dia udah terlanjur berada di surga. Ini dikarenakan ada kesalahan data juga yang dilakukan sama si asisten,
sehingga Ibu Kang yang seharusnya akan meninggal 1 bulan lagi gara-gara kecelakaan mobil, menjadi meninggal duluan gara-gara serangan jantung. Jadi untuk membenarkan kesalahan ini, Pak Budi meminta Yeonwoo untuk menjalani kehidupannya Ibu Kang dalam 1 bulan, dan setelah itu Yeonwoo akan dihidupkan kembali ke dalam tubuhnya yang sekarang berada di rumah sakit dalam kondisi koma. Kalau misalkan Yeonwoo menolak penawaran ini, dia bisa pergi ke surga sekarang. Yang ditolak Yeonwoo penawaran itu, karena dia merasa masih ada hal-hal yang mau dia lakukan dalam kehidupannya, dan akhirnya Pak Budi pun tersenyum. Di sebuah tempat khusus yang udah disiapkan, Yeonwoo melakukan apa yang disuruh si Mbak resepsionis, dan akhirnya rohnya pun mulai berpindah ke tubuh orang lain. Yeonwoo berekspektasi kalau dia berpindah ke tubuh seorang wanita yang berpenampilan mantap, tapi ekspektasinya gak terwujud, yang ternyata dia berpindah ke tubuh seorang wanita yang acak kadut, dan dia pun gak lama setelah itu datang seorang pria bernama Sungwan, yang merasa ada pencuri pakaian dalam yang masuk ke dalam kamar. Namun tebakannya salah, yang ternyata Yeonwoo sendiri pencuri pakaian dalamnya yang mencuri punyanya, dan dia pun setelah Sungwan pergi ke toilet untuk mengeluarkan sesuatu yang mantap, Yeonwoo menyadari kalau Sungwan itu adalah suaminya Ibu Kang, yang membuatnya kaget kalau dia harus menjalani kehidupan seorang istri. Kagetnya belum selesai, yang ternyata mereka udah mempunyai 2 anak, yang cewek bernama Hanyul, yang cowok bernama Haru. Pada akhirnya dia menjadi gak tahan dengan situasi dan kondisinya, dan akhirnya dia pun Haru lalu mengasih HP sama dompetnya Yeonwoo, yang membuatnya mengetahui kalau wanita yang dia rasuki ini lahir di tahun 1981, lebih muda 5 tahun dari tahun aslinya. Gak lama setelah itu Haru meminta Yeonwoo untuk mengantarkannya ke sekolah, dan setelah sampai di pemberhentian bus, ada beberapa emak-emak yang menjadi teman dari Ibu Kang. Setelah Haru udah pergi dengan bus, Yeonwoo diajak untuk nongki-nongki sama para emak, yang membuatnya merasa canggung. Ketika dalam kebingungan yang parah, Yeonwoo tiba-tiba merasa mau muntah dan langsung pergi ke toilet, yang diduga para emak kalau Yeonwoo udah hamil lagi, yang berarti ketika mau melepaskan cincin pernikahannya, tiba-tiba muncul Pak Budi, jadi Yeonwoo langsung protes dengan kehidupan yang dia jalani ini. Tapi Pak Budi mengancam akan mengirimkannya langsung ke surga, jika Yeonwoo gak menerima kehidupan dia yang sekarang ini. Oleh karena itu Pak Budi menyarankan untuk memperjuangkan kehidupan yang dia jalani ini dalam sebulan. Namun Yeonwoo masih susah untuk menerima kehidupan model seperti ini, jadi dia mau menghabiskan duit dengan kartu kreditnya Ibu Kang, dan berbelanja barang-barang mantap dengan gaya ala nyonya besar yang biasa dia lakukan. Tapi setelah membayar dengan kartu kredit itu, si Mbak kasir bilang kalau kartu kreditnya udah melebihi batas kredit. Oleh karena itu mau gak mau dia mesti membatalkan beberapa barang belanja yang dia beli. Di saat itu dia sampai lupa untuk menjemput Haru, namun untungnya salah satu teman udah membantu untuk menjemputnya. Dia kemudian bertemu dengan salah satu temannya lagi di lift apartemen, di mana si teman mengajak untuk membeli ikan teri, yang dibalas Yeonwoo kalau dia gak suka ikan teri. Tapi si teman berpikir kalau Yeonwoo gak punya duit untuk membelinya, yang membuat gengsinya Yeonwoo merasa dipermainkan. Namun gak lama setelah itu si teman menyadari brand baju yang dipakai Yeonwoo itu KW punya, yang membuat dia terkejut, dan akhirnya dia pun malu. Di malamnya hari setelah Sungwan dan Hanyul pulang, Yeonwoo mau mengungkapkan sesuatu, yaitu dia mau liburan untuk healing selama 1 bulan ke rumah orang tuanya, berencana untuk kabur dari kehidupan yang dia jalani ini. Tapi Sungwan memberitahu kalau orang tuanya udah meninggal, bahkan mereka gak mempunyai rumah, yang baru diketahui Yeonwoo, sehingga dia gak punya alasan lain untuk healing. Dia kemudian masuk ke dalam kamar, di mana Sungwan udah menunggunya untuk bobo. Namun sebelum itu dia mau dulu, yang tentu aja membuat Yeonwoo menjadi terkejut, jadi ketika dia dipegang-pegang, dia pun langsung menyerang Sungwan. Ini membuat Sungwan merasa heran dengan tingkah laku Yeonwoo yang masih dia anggap sebagai istri aslinya, tapi Yeonwoo mengungkapkan kalau Sungwan bisa kena tindak pidana kekerasan seksual jika berani macam-macam, sebelum Yeonwoo pergi untuk tidur berpisah dari Sungwan, dan akhirnya Sungwan pun menjadi sakit hati.
Esok harinya, dia menceritakan kejadian tentang Yeonwoo ke temannya di kantor, di mana si teman menyarankan untuk memberikan Yeonwoo formulir perceraian, untuk melihat jika dia langsung mengambilnya, artinya dia udah selingkuh. Karena Sungwon bekerja sebagai PNS, dia mendekati atasannya yang bernama Pak Choi, untuk membicarakan sebuah proyek. Tapi Pak Choi menyuruhnya untuk fokus ke proyek pembaruan trotoar aja, yang ditanggapi Sungwon kalau itu cuma akan membuang duit, dan menyarankan untuk mengalokasikan ke proyek yang lebih penting. Namun Pak Choi bersikeras menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia suruh, dan akhirnya Sungwon pun gak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Yeonwoo seperti biasa nongki-nongki sama para emak, di mana dia dikasih sebuah petisi untuk melawan sebuah pembangunan yang akan dibangun sama Bos Park. Ini membuat dia teringat tentang pembicaraan Bos Park, yang pernah meminta dia untuk mengurusi urusan hukum untuk pembangunannya, sebagai pertanda kalau kehidupan aslinya masih terhubung dengan kehidupan sekarang ini. Jadi dia masuk ke dalam unit apartemennya setelah memasukkan kode sandi yang dia ingat, dan mengambil dokumen pengurusan pembangunannya Bos Park. Di saat itu dia mengetahui mukanya Ibu Kang dari sebuah foto, yang berarti sekarang ini kehidupan mereka memang lagi bertukar, dengan Ibu Kang yang menjadi pasien di rumah sakit dalam kondisi koma menggantikan Yeonwoo. Dia juga mengambil kartu kredit mantap yang masih dia miliki, jadi dia menggunakan itu untuk berbelanja dengan gaya ala nyonya besar tentunya. Di malamnya setelah Sungwon pulang dari kerja, dia berbicara berduaan dengan Yeonwoo, dan mengungkapkan kekesalannya kalau sebenarnya Yeonwoo yang mengejar dia mati-matian sebelum mereka menikah. Oleh karena itu dia memberikan formulir perceraian itu, yang justru membuat Yeonwoo menjadi senang untuk berpikir menjadi janda aja. Tapi gak lama setelah itu ada bel berbunyi, yang ternyata itu adalah polisi yang mau meminta keterangan tentang penggunaan kartu kreditnya, karena merasa curiga dengan Yeonwoo yang udah mencuri kartu itu dari Ibu Kang, sementara Ibu Kang sendiri lagi dirawat di rumah sakit. Si polisi lalu meledeknya sebagai wanita tua, yang tentu aja membuat Sungwon menjadi gak seneng, dan membalas si polisi dengan pengetahuan kode etik yang dia ketahui. Dia mengungkapkan kalau dia ini pernah bersekolah di sekolah hukum, lalu meminta si polisi untuk meminta maaf ke Yeonwoo, dan akhirnya si polisi pun melakukannya. Setelah mereka pergi, Sungwon menanyakan tentang pria lain, yang dijawab Yeonwoo kalau dia gak mempunyainya. Ini dipercaya Sungwon, dan akhirnya dia pun mengelus-elus rambutnya Yeonwoo, yang baru pertama kali dia rasakan ada seorang pria yang melakukan hal itu. Dia kemudian bertemu lagi dengan Pak Budi, dan diminta untuk baik-baik sama suaminya, atau gak dia terancam akan digantikan sama banyak kandidat roh lainnya di atas sana. Jadi beberapa waktu kemudian dalam sebuah pertemuan dengan beberapa pejabat, Yeonwoo menemani Sungwon ke sebuah acara, di mana mereka bertemu dengan seorang pemimpin, begitu juga Pak Choi yang ada di sana. Pertemuan itu membuat Sungwon membicarakan tentang sebuah proyek penting, tapi dialihkan pembicaraannya tentang proyek trotoar yang gak penting itu sama Pak Choi. Ini mulai menarik perhatian Yeonwoo, oleh karena itu dia ikutan membicarakan tentang proyek trotoar itu dengan gaya seorang pengacara, karena merasa heran dengan trotoar itu yang sering diganti meskipun masih layak untuk digunakan. Ini membuat Sungwon menjadi gak enak dengan membawa Yeonwoo keluar dari ruangan, karena dia merasa Pak Choi itu masih atasannya. Gak lama setelah itu datang Pak Choi, jadi Yeonwoo langsung menuduh kalau Pak Choi udah berencana untuk korupsi dengan bermain anggaran trotoar. Makin merasa gak enak, Sungwon pun langsung membawa Yeonwoo pergi, dan Pak Choi langsung bilang kalau Yeonwoo itu wanita jalang. Menjadi gak seneng, akhirnya Sungwon pun dari situ Yeonwoo menyadari kalau Sungwon itu suami yang baik, dan perlahan-lahan bertindak sebagaimana yang dilakukan seorang ibu, terutama memasak. Di saat itu Hanyul seperti biasa meminta duit jajan, tapi Yeonwoo menyuruhnya untuk melakukan sesuatu dulu kalau mau dapat duitnya, yang membuatnya merasa males. Namun pada akhirnya Hanyul mau gak mau mesti melakukan hal itu di keesokan harinya. Dan akhirnya dia pun dapat duit jajan. Di sekolah, ada seorang siswa yang ditaksir Hanyul, dan Hanyul tahu kalau si cowok juga suka sama dia. Setelah beberapa waktu, si cowok mengajak Hanyul untuk bermain ke rumahnya, di mana dia mengetahui kalau rumahnya gak ada orang karena orang tuanya lagi pergi. Ini membuat dia merasa canggung, dan si cowok gak pakai lama langsung menggencarkan uwu-uwunya.
Tapi di saat itu Hanyul menyadari ada kamera HP di atas, yang ternyata si cowok dan kawan-kawan mau melakukan sesuatu yang jahat ke Hanyul, dan gak memperbolehkan dia untuk pergi. Si cowok mengetahui kalau Hanyul mau menjadi aktris, jadi dia mau syuting film bersama dengan Hanyul, yang tentu aja ditolak dia, dan akhirnya dia pun. Setelah kejadian itu, ternyata Hanyul berhasil kabur dari si cowok dan kawan-kawan, dan langsung masuk ke dalam kamar sambil merasa marah bercampur sedih. Ini diketahui Yeonwoo kalau Hanyul mengalami kekerasan seksual, namun dia mengaku berhasil kabur setelah menggigit si cowok. Ini membuat Hanyul merasa malu untuk ke sekolah, oleh karena itu Yeonwoo pun mengajak untuk si cowok yang udah bersama pengacaranya untuk membicarakan hal ini. Si pengacara menyampaikan permohonan maafnya, dan akan memberikan kompensasi sebagai gantinya. Tapi Yeonwoo meminta untuk permisi dulu ke toilet, karena dia merasa gak tenang dengan kejadian ini yang pernah dia alami sebelumnya, namun kali ini gantian dengan dia yang berada di posisi korban sekarang. Gak lama setelah itu Hanyul datang untuk meminta ibunya untuk gak melawan mereka dan berdamai, karena dia tahu ayahnya atau ibunya gak punya banyak duit dan punya banyak hutang. Ini ditolak permintaannya sama Yeonwoo, dan sebelum memulai perlawanannya, dia menyetel perekam suara seperti biasa dia lakukan. Dia bilang kalau dia mau menghancurkan kehidupan si cowok, dan mengancam akan memviralkan dengan menyebarkan skandalnya ke semua media sosial. Ini membuat si cowok menjadi gak seneng, lalu malah mengejek Hanyul dengan sebutan jalang, dan akhirnya dia pun. Setelah kejadian itu, Hanyul merasa Yeonwoo itu ibu yang keren, yang membuat dia lebih termotivasi untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ini diketahui Pak Budi kalau Yeonwoo udah senang menjadi ibu rumah tangga, tapi sayangnya kehidupannya harus berakhir dalam waktu 1 minggu lagi, yang membuat Yeonwoo merasa kasihan sama Sungwan dan para anak. Sementara itu, Pak Choi mengasih sebuah surat tentang Sungwan yang akan dimutasi ke kantor di luar negeri, yang membuat dia menjadi berat hati, merasa Pak Choi yang dendam sama dia tentang pemukulan sebelumnya. Ini susah untuk diterima Yeonwoo, jadi dia menemui Pak Choi secara langsung untuk meminta dia untuk jangan memutasi Sungwan. Namun pada akhirnya Pak Choi menolaknya, dan Yeonwoo pun langsung menelpon pihak kontraktor dari Bos Park, untuk memberitahu secara gak langsung ke Pak Choi kalau dia ini adalah orang yang mengurusi masalah hukum dari proyek pembangunannya Bos Park. Ini membuat Pak Choi menjadi ketakutan, ketika Yeonwoo bertanya apakah Pak Choi salah satu orang yang mengurusi proyek pembangunan itu, dan setelah mengetahui kalau dia bukan orang yang mengurusi hal itu, Pak Choi pun. Sebagai pertanda kalau dia takut dilapor atas dugaan korupsi. Sementara itu setelah jajan di Indo April, Haru pergi pulang ke rumah, tapi gak lama setelah itu tiba-tiba dia pingsan, oleh karena itu Yeonwoo dan Sungwa pun langsung pergi ke rumah sakit setelah mengetahui kabarnya. Diungkapkan sama dokter kalau Haru mengalami penyakit bernama retinitis pigmentosa, dan harus dioperasi, namun Haru kemungkinan bisa kehilangan penglihatan sepenuhnya. Si dokter menambahkan kalau penyakit yang dia derita kemungkinan besar dari genetika, yang membuat Yeonwoo teringat kalau dia pernah menderita penyakit yang sama ketika waktu remaja, tapi pulih setelah beberapa operasi retina. Alhasil itu menjadi beban finansial bagi dia dan ibunya waktu itu, dan Yeonwoo merasa bersalah udah membenci ibunya untuk hal itu. Namun ini membuat Yeonwoo merasa gak adil kalau kehidupan lamanya disangkut pautkan ke kehidupannya Ibu Kang, tapi Pak Budi gak bisa menjelaskannya lebih lanjut, dan cuma bisa bilang kalau Yeonwoo itu ibunya Haru. Ketika operasinya berlangsung, datang Pak Budi yang mau menjemput Yeonwoo, karena waktunya untuk meninggal udah tiba dengan mempersilahkan dia masuk ke dalam mobil. Tapi Yeonwoo meminta waktu lagi untuk bisa melihat Haru bangun, yang tentu aja gak diperbolehkan Pak Budi, bahkan setelah mendengar Yeonwoo yang rela kehilangan kehidupan aslinya. Namun Pak Budi meyakinkan jika Yeonwoo menghilang dari kehidupan ini, maka penyakitnya Haru juga akan hilang. Meskipun begitu, Yeonwoo tetap bersikeras mau bertemu dengan Haru dan mengucapkan selamat tinggal, jadi Pak Budi pun. Setelah menghentikan Yeonwoo, ada sebuah truk yang melaju ke arahnya, tapi pada akhirnya Pak Budi pun menghentikan laju truk itu, dan mempersilahkan Yeonwoo untuk melakukan apa yang dia mau. Setelah menyampaikan salam perpisahannya ke Hanyul, Haru,
dan Sungwon, Yeonwoo merasa berat hati untuk meninggalkan mereka, namun pada akhirnya harus dilakukan sesuai perjanjiannya dengan Pak Budi. Beberapa waktu kemudian, Yeonwoo terbangun di tubuh aslinya setelah mengalami koma, dan langsung pergi ke rumah sakit tempat dirawatnya Haru. Tapi dia gak menemukan Haru atau yang lainnya di sana, begitu juga di unit apartemen mereka yang ditempati sama orang lain. Ini menandakan di kehidupan Yeonwoo yang asli, kehidupan Sungwon dan para anak berbeda dari yang dia temui ketika menjalani kehidupannya Ibu Kang, sehingga dia cuma bisa pasrah akan itu. 1 bulan kemudian, Yeonwoo memutuskan untuk gak mau dekat-dekat lagi sama Bos Park, karena dia mau menjadi pengacara yang benar-benar menegakkan keadilan mulai sekarang. Setelah itu Yeonwoo memutuskan untuk pindah tempat tinggal, karena dia merasa sangat kesepian jika tinggal di apartemen ini. Di tengah mengurusi barang-barangnya, dia melihat sebuah album foto berisi foto dia waktu kecil dan ibunya, dan ketika melihat sebuah foto yang sepertinya terlipat, dia memeriksa lebih lanjut foto itu. Ternyata, setelah dibuka, ternyata Pak Budi yang dia temui itu adalah ayahnya selama ini, dan mengungkapkan sebuah pesan kalau dia mencintainya. Jadi Yeonwoo berkunjung ke tempat abu ibunya untuk menaruh foto itu, dan berjanji akan menjadi anak yang jauh lebih baik. Beberapa waktu kemudian, Yeonwoo memutuskan untuk healing, dengan terbang ke Selandia Baru, tempat di mana ayahnya meninggal di laut daerah sana. Tapi gak lama setelah itu, ternyata datang Haru yang mau duduk di urutan kursi yang sama dari Yeonwoo, yang tentu membuat dia terkejut. Gak lama setelah itu juga datang Hanyul dan Sungwon, namun mereka gak mengenal siapa Yeonwoo ini. Ini membuat dia bertanya ke Sungwon kenapa terbang ke Selandia Baru, yang dijawab dia kalau saudara perempuannya ada di sana, oleh karena itu dia dan para anak mau tinggal di sana sebentar. Film diakhiri dengan Yeonwoo yang merasa ini adalah takdir yang mantap, lalu berencana untuk menjadi ibu bagi Hanyul dan Haru lagi, dan akhirnya dia pun tersenyum. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.